Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakih. Saya dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis yang sedang saya jalani. Jadi, bisnis yang sedang saya jalani adalah bisnis snack atau biasa juga dikenal dengan makanan ringan. Nah, makanannya sendiri merupakan makanan yang mungkin sering kalian jumpai, yaitu keripik kentang. Nah, keripik kentang saya ini saya beri nama kara rentang. Nah, kara rentang sendiri dibuat oleh saya dan diproduksi di Bandung. Nah, asal usul dari nama kara rentang adalah ini karena pada zaman dahulu gitu ya, ketika saya masih kecil di daerah Bandung itu sering ada pedagang kentang keliling gitu, dan untuk memberi tahu orang bahwa mereka sedang jualan kentangnya tuh mereka berteriak gitu, dengan cara berteriaknya tuh kara rentang. Nah, seperti itu. Nah, dari situlah saya kepikiran gitu untuk membuat nama kara rentang. Nah, keputusan untuk menjadikan kara rentang menjadi bahan baku itu berlandaskan fakta bahwa Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan produksi kentang terbesar kedua di Asia Tenggara gitu. Nah, jadi oleh karena itu, sebagai generasi milenial gitu, saya harus memanfaatkan keunggulan produksi kentang yang ada di Indonesia. Jadi selain itu, kentang juga cukup murah gitu harganya. Jadi dengan harga yang terjangkau kita membeli kentang, saya bisa mendapatkan hasil yang signifikan gitu. Nah, selanjutnya untuk kentangnya sendiri, saya itu menggunakan kentang mentega, atau biasa juga kalau di pasar-pasar itu kalau ke tukang dagangnya biasanya bilangnya kentang dieng gitu. Itu kentangnya yang berwarna kuning-kuning seperti itu. Nah, saya menggunakan kentang yang itu. Dan untuk ketersediaannya sendiri ini tuh masih mudah untuk didapat gitu, dan banyaklah yang jual di pasar-pasar tradisional. Lalu selanjutnya, target konsumen saya adalah anak pada umur 15 hingga 35 tahunan gitu. Dan ini pemasarannya masih di sekitaran daerah Bandung, tepatnya masih Pusdai, karena kalau sekarang buat keliling-keliling saya sendiri itu masih takut karena masih musim corona. Lalu untuk pembuatannya sendiri cukup simpel gitu. Nah, di sini saya akan bagikan ya cara pembuatannya, karena memang cukup simpel cara pembuatannya gitu. Itu dengan cara kentang itu diiris-iris dulu terlebih dahulu gitu, diiris-iris sampai tipis, tapi jangan terlalu tipis, karena kalau tipis nanti pas digoreng itu bisa habis kentangnya, hilang ya pas digoreng. Setelah dipotong tipis-tipis, kentang tuh direndam dulu dengan air selama 2 jam lah kira-kira. Nah, setelah 2 jam barulah kita masukkan kentang ke penggorengan, dan pastikan sebelum dimasukkan itu minyaknya harus panas, karena kalau minyaknya nggak panas nanti kentangnya nggak bakal bisa jadi keripik, itu bakal lembek gitu, mau diapa-apain juga kalau minyaknya belum panas. Kalau nanti pas minyaknya panas di tengah, pas kentangnya udah dimasukin, bukannya jadi keripik malah jadi gosong. Nah, takutnya seperti itu. Makanya sebelum dimasukkan kentang ke dalam penggorengan atau wajannya gitu, si minyaknya panaskan terlebih dahulu. Nah, setelahnya minyaknya tadi sudah panas dan kentang dimasukkan, maka tunggu si warna kentangnya hingga golden brown atau emas-emas kecoklatan seperti itu. Nah, setelah kalian bisa mungkin melihatnya warnanya emas kecoklatan, barulah setelah itu diangkat dan ditiriskan gitu. Nah, untuk varian rasanya sendiri, saya tuh baru ada 2 macam ya rasanya, yaitu rasa original dan rasa daun jeruk. Nah, baru ada 2 itu dulu untuk sekarang karena keterbatasan segala macamnya. Nah, lalu untuk strategi pemasaran yang saya lakukan itu ya terutama ya, saya itu bakal menjual dulu kepada orang-orang terdekat saya seperti keluarga, teman dekat, tetangga, teman SD mungkin ya, teman SMP dan SMA. Dan cara lainnya adalah promosi lewat WA, Instagram, dan Facebook ya, pokoknya lewat sosial media. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang profil bisnis.
Dan saya berharap bisnis saya itu akan terus berjalan gitu, berlanjut dan tidak berhenti di tengah-tengah. Mungkin sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.